Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalam ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin malam Kamis rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan Allah juga memudahkan kita untuk melaksanakan pengajian. Jadi ini rasa yang betul-betul perlu kita syukuri. Apabila kemudian kita mau bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka Allah berjanji, Allah yang akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan itu. Sehingga kenapa kita bersyukur, kenapa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya hal ini yang pernah terjadi, bagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau didapati oleh istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ibunda Aisyah itu mendapati bahwa Kanjeng Nabi itu melaksanakan sholat sampai mohon maaf kaki beliau itu terluka, maka apa kata Aisyah ibunda kita, bahwa wahai Nabi, engkau ini seorang Nabi dan dosa engkau itu telah diampuni oleh Allah Ta'ala, baik dosa-dosa yang berlalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Kenapa dengan keadaan yang demikian engkau tetap masih melaksanakan sholat, bahkan aku melihat kedua kaki engkau terluka, dalam riwayat lain bengkak begitu ya. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afala an akuna abdan syakura, apakah kiranya aku ini menjadi seorang abdan, menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi ibadah Nabi itu dari mana? Salah satu yang menjadikan beliau beribadah, salah satunya adalah karena rasa syukur beliau. Nah, kita juga begitu. Kita juga harus bersyukur. Dari mana? Dari beberapa renungan-renungan yang kita lakukan. Salah satunya adalah kenapa kita bersyukur. Pertama, Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita menjadi manusia. Ini adalah hal yang harus kita syukuri. Kadang-kadang kita membayangkan, coba kalau kita tidak dilahirkan menjadi manusia, apa misalnya? Tadi hewan yang menjijikkan, apa misalnya? Tikus. Nah, kita terlahir menjadi tikus. Waduh, anaknya merusui, nah, begitu. Atau bahkan yang lainnya. Alhamdulillah kita terlahir menjadi manusia. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Andai kemudian kita terlahir misalnya dados nopo? Kerbau. Nah, kerbau yang besar, yang luar biasa, yang harganya mahal. Kalau di tanah Toraja
di nopo niku diadu. Itu kerbau yang mahal-mahal itu. Kemudian setelah diadu, yang kalah maka di nopo niku ditombaki, dipotong. Nah, ini kalau menjadi kebo begitu. Jadi yang lainnya misalnya jadi apa? Jadi kambing. Nah, hari ini kambing yang gemuk-gemuk paling-paling dilus-lus gitu Pak. Telung sasi meneh apa patang sasinan 3 sampai 4 bulanan lagi dadi napa niku? Binatang kurban. Nah, begitu kan. Nah, ini menjadi manusia makhluk yang terbaik. Yang pertama begitu. Yang kedua kita bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan dan dimudahkan untuk menerima syariat Islam. Dalam satu penelitian, saya tidak sebut siapa yang meneliti, tapi beliau mendapatkan satu kesimpulan bahwa orang yang tidak beragama Islam itu kebahagiaannya adalah bahasanya ringan semu. Jadi kebahagiaan yang didapatkan itu adalah kebahagiaan yang ngapusi begitu. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41, masalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya'a kamatsali al-kabut. Orang yang mengambil Tuhan selain daripada Allah itu seperti ankabut. Ankabut niku napa? Temonggo. Ngertos temonggo nggih? Laba-laba. Apa laba-laba ini dia punya baitan, punya rumah. Dan ketahuilah rumah yang paling ringkih itu adalah rumah temonggo. Jadi kesondol napa niku? Kesondol angin aja goyang. Kesondol ranting goyang apa meneh kok kesondol napa niku sapu napa sing item sapu duk. Itu langsung rampung itu perumpamaan orang yang mengambil Allah selain Allah sebagai aulia, sebagai Tuhannya. Maka penelitian mengatakan bahwa orang selain Islam itu kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang semu. Maka kita harus bersyukur. Tadi kita sebagai manusia, yang kedua kita menjadi seorang yang Muslim. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 30 pinten? Saniki 8. Baik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Atau tafsir daripada mereka tidak takut dalam urusan akhirat. Takut dengan neraka, tapi saat dijemput, saat kembali kepada urusan akhirat, mereka dalam keadaan sedang berbuat ketaatan, sedang dalam beramal dengan huda tadi. Kemudian walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati dalam urusan dunia. Kenapa? Karena betul dan faham dan jarem itu apa? Tenanan yang mengimani masalah takdir. Ini terjemahan secara ringkas. Selanjutnya, akan tetapi walladzina, dan orang-orang yang kafaru, mereka kafir, mengkufuri, wakadzabu, dan mereka berdusta bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar. Kalau ada orang yang kafir dan orang yang berdusta dengan ayat-ayat kami, maka di sini disebutkan ulaika ashabun nar. Mereka ini akan menjadi sahabat-sahabat neraka atau penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, bahkan mereka kekal. Jadi siapa yang kekal di neraka? Salah satunya adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang bukan Islam. Ini kekal di dalam neraka. Dan orang-orang yang jahadu, mereka mendebat ya,
atau tidak percaya, wa kadzabu dan mereka berdusta bi ayatina dengan ayat-ayat kami, bahkan mereka mendustai untuk mentauhidkan kami. Ini begitu ya. Jadi mereka tidak bertauhid. Lawan tauhid niku napa? Ada orang muwahhid, ada orang yang bertauhid, ada orang yang tidak bertauhid. Nah, orang yang tidak bertauhid ini berarti dia adalah kosok balenipun orang yang berbuat kesyirikan, sekutu-sekutu kepada Allah. Ini termasuk orang yang kekal di dalam neraka begitu. Ulaikal ladzina, mereka itu adalah orang-orang yang yalzamunan nar, lazim, terus menerus kekal di dalam api neraka. Hum fiha khalidun, mereka abadi di dalamnya. Nah, ini ya. Jadi siapa orang-orang yang kekal di dalam neraka? Salah satunya adalah orang yang kafir dan orang yang berdusta dengan ayat-ayat kami. Baik, kita lanjutkan. Setelahnya Allah berfirman. Nah, ini kita sudah mulai pembahasan Bani Israel. Di ayat yang ke-40, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Israel itu keturunan Nabi sinten? Yakub ya, keturunan Nabi Yakub. Dan saya sedang memesan ini, ada satu buku yang luar biasa, harganya berapa, 240-an napanya, ensiklopedi Al-Yahud, ensiklopedi orang-orang Yahudi. Ini luar biasa itu. Jadi kita bacakan dulu ya Bani Israel. Wahai Bani Israel, anak turunnya Nabi Yakub. Udhkuru nikmati, ingatlah nikmatku. Alati an'amtu alaikum, yang nikmat-nikmat itu telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, tepatilah janji-janjiku. Gitu. Ufi bi ahdikum, aku juga akan menepati janji-janji kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepada akulah, kepada Allah lah hendaklah kalian takut. Kita baca tafsirnya. Ya dzurriyyata Yakub, wahai anak turunnya Yakub, uzkuru nikmati, ingat-ingat nikmatku al-katsirah alaikum, nikmat yang sangat banyak kepada kalian. Washkuruli, syukur kalian kepadaku. Wa atimmu wasiyati lakum, kemudian penuhilah janji-janji itu ya. Apa janji itu? Bi antuk menu bi kitabi, supaya kamu beriman kepada kitab-kitabku, kepada kitabnya Allah maksudnya. Wa rasuli, dan kepada rasul-rasulku. Ternyata dosa yang dilakukan oleh Bani Israel itu, salah satu yang bisa kami baca adalah mereka ini biasa. Jadi kalau ada nabi yang diutus Allah atau ada rasul yang diutus Allah, kemudian dirasa tidak cocok dengan mereka, maka kemudian nabi itu diapakan? Dibunuh. Nah, itu biasa orang-orang Bani Israel tadi. Maka di sini disuruh beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah. Jami'an semuanya. Kemudian hendaklah kalian mengamalkan syariat-syariat Allah. Fa in fa'altum, kalau kamu mau melakukan itu, utimulakum ma wa'atakum bihi, aku akan memberikan kepada kalian, akan mencukupkan kepada kalian, dan janji-janji akan kami penuhi. Begitu. Apa? Minar rahmah, daripada rahmat Allah.
fid dunya, di dalam dunia, wan najah, dan keselamatan. Di mana keselamatannya? Fil akhirah, dalam kehidupan akhirah. Wa iyaya wahdi, dan hendaklah kepadakulah engkau mentauhidkan aku, ya, mentauhidkan aku. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. Ini tafsir tentang ayat Al-Baqarah ayat 40. Jadi secara ringkas kita akan menerangkan secara lebih simpelnya. Allah itu kepada Bani Israel mengingatkan apa, supaya Bani Israel itu ingat terhadap nikmat-nikmat Allah. Apa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel? Banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah nikmat ketika mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun dan diselamatkan oleh Fir'aun. Itu nikmat. Nah, dan lain sebagainya. Besok kita akan bahas secara khusus begitu. Kemudian apabila mereka mau menepati janji-janjinya, apa janjinya? Yaitu supaya satu, beriman kepada kitab Allah semuanya, dan kepada rasul-rasul Allah semuanya, dan mereka mau menerima syariat-syariat Allah, maka janji Allah mereka akan satu, tadi apa? Diberi nikmat yang luar biasa, rahmat kasih sayang Allah dalam kehidupan dunia, dan keselamatan dalam urusan akhirat. Ini janji Allah terhadap Bani Israel atau anak keturunan daripada Yakub. Akan tetapi nanti kita bahas secara panjang, ya, bagaimana orang-orang Israel ini di dalam menerima perintah-perintah Allah. Insya Allah begitu. Kita lanjutkan perintahnya dulu. Tadi perintah yang pertama supaya mereka menepati janji-janji. Yang kedua adalah wa aminu bima anzaltu, dan hendaklah kalian semua beriman dengan apa yang telah aku turunkan. Yang aku turunkan itu yang menjadi musaddiqon, yang membenarkan lima ma'akum, apa yang ada di antara kalian. Wala takunu awala kafirin bih, dan jangan kamu menjadi orang yang pertama kali kafir terhadap apa yang aku turunkan itu. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan pula kalian menjadi orang-orang yang menjual ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Wa iyaya fattakun, dan hendaklah kepada kami kalian bertakwa. Kalau tadi fa iyaya farhabun, hendaklah kepada kami kalian takut. Ini wa iyaya fattakun, hendaklah kepada kami kalian bertakwa, wahai Bani Israel. Nah, begitu. Nah, tafsirnya apa? Wa aminu, dan berimanlah ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Supaya beriman kepada apa? Apakah kepada Taurat atau kepada Injil? Bukan. Wa aminu ya Bani Israel bil Quran. Wahai Bani Israel, wahai anak keturunan Yakub, yang sekarang mungkin dikenal dengan istilah apa? Yahudi, ya, atau Zionis itu. Supaya mereka beriman terhadap apa yang kami turunkan. Apa itu? Al-Quran. Begitu. Kepada siapa Al-Quran itu turun? Anzaltu ala Muhammadin, yang kami turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Nabiullah wa Rasuluhu, Nabi Allah dan Rasulnya. Apa karakteristik Al-Quran? Karakteristik Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi
itulah yang menyempurnakan dan yang menjadikan lebih sempurna daripada kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, yang membenarkan kitab Taurat. Bukan berarti Taurat itu keliru, bukan. Akan tetapi yang lebih komprehensif daripada Taurat, yang lebih bukan fundamental ya, lebih menyeluruh ya, lebih menyeluruh daripada Taurat, yang melengkapi Taurat. Wala takunu awala fariqun min ahlil kitab yakfuru bihi. Jangan kamu menjadi orang yang pertama daripada ahlul kitab yang kafir terhadap Al-Quran itu, yang tidak percaya terhadap Al-Quran itu. Kemudian perintah yang kedua, wala tastabdilu bi ayati tsamanan qalila. Jangan pula kalian menjual ayat-ayat kami dengan ayat-ayat yang murah. Kenapa dijual? Karena keuntungan dunia. Wa iya ya wahdi fa'malu bi ta'ati watraku maksiati. Maka hendaklah kalian betul-betul bertauhid kepadaku, dan kemudian hendaklah kalian betul-betul taat kepadaku, dan hendaklah kalian betul-betul meninggalkan maksiat. Ini adalah perintah Allah terhadap Bani Israel. Supaya apa? Supaya mereka itu beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan kaum Bani Israel yang mereka sesungguhnya sangat tahu tentang akan adanya Nabi akhir zaman, yang kemudian mereka sangat berharap bahwa Nabi akhir zaman itu turun dari Bani Yakub, dari Bani Israel. Akan tetapi Allah berkehendak lain, malah Kanjeng Nabi yang terakhir itu lahir dari Bani Hasyim. Ini secara sederhananya begitu. Sehingga dengan itu mereka tidak mau untuk mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena gengsi begitu. Kok iso wong kami ini kaum yang terhormat, malah kemudian Nabi yang terakhir bukan dari kalangan kami. Sehingga penyakit gengsi ini yang ternyata kemudian dalam literatur sejarah Arab, dalam literatur sejarah bagaimana Kanjeng Nabi berdakwah, ternyata orang-orang Arab, terlebih suku Quraisy, mereka di dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu mereka dalam urusan uluhiyahnya itu mengakui bahwa Tuhan, dalam urusan rububiyahnya ya, mereka itu mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Begitu. Bahwa Tuhan itu adalah Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Bahkan di dalam literatur Arab menceritakan tentang orang-orang jahiliyah itu kalau bersumpah biasanya masih menggunakan wallahi demi Allah. Tapi mereka sangat berat untuk syahadat yang kedua. Kalau asyhadu alla ilaha illallah mereka mau menerima, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah mereka tidak mau menerima. Kenapa? Karena mereka tahu betul bagaimana masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dihadapi ini adalah anak kecil, sementara yang menerima dakwah ini adalah orang yang luar biasa, yang punya pengaruh, yang kemudian dia punya kedudukan. Kok harus mengakui tentang kenabian Nabi Muhammad itu? Bahasanya mungkin teman-teman atau bapak ibu yang di sini tahu saya kecil,
Lah iki bocah wingi sore bahasa kita kan begitu kan. Kok kemudian apa namanya? Kemudian saya harus beriman kepadanya. Atau bahkan kemudian misalnya ada anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu suatu ketika dia pulang ke sini dan kemudian menjadi tokoh yang besar gitu. Kadang misalnya contoh begini, ada anak kecil dari sini yang mudah-mudahan misalnya dari presiden atau apa itu kan jamaah sini kan, anjuk pulang ke sini. Kita kan sebagai orang yang lebih dewasa tetap panggil namanya kan. Nah, misalnya begitu kan, namanya Muhammad tetap kita panggil Muhammad kan begitu. Nah, ini ternyata itu yang menjadikan salah satu yang menjadikan mereka berat untuk mengakui kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesan Allah terhadap Bani Israel itu adalah supaya mereka beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Nabi. Dan berbahagialah orang yang beriman kepada Al-Quran dan yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat yang berikutnya, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan dicampur adukkan, disatukan yang hak bil batil dengan yang batil. Wa taktumul haq, dan menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Tidak boleh kita ini ayatnya kepada Bani Israel tapi juga berlaku kepada kita. Yang pertama, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, dijadikan satu tidak boleh. Wa taktumul haqqo, lebih-lebih menyembunyikan kebenaran, itu juga tidak boleh. Sementara kamu tahu bahwa itu adalah benar. Bapak Ibu rahimakumullah, contoh. Kita kasih contoh. Contoh orang-orang yang mereka mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Kita nopo niki contoh nih. Jadi Allah katakan tidak boleh kita mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dijadikan satu, tidak boleh. Contohnya apa? Contoh paling gampil nggih menika yang biasa terjadi, dan kalau di sini ndak ya. Contoh orang yang mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Satu sisi dalam satu panggung kita memanggil kiai atau ustadz atau guru ngaji, sisi lain di panggung yang sama kita memanggil apa ini? Seorang biduan. Itu tidak boleh. Ini contoh. Makanya kemarin di beberapa tempat itu ada yang menikahkan putranya, gitu kan? Jadi yang ahli ibadah atau orang-orang yang biasa ngaji, ada alim ulama, itu dijadikan di situ. Kemudian acara sudah selesai, tapi masih ada acara lagi, diselingi oleh niku akhirnya padha kundur niku Pak. Acara dereng rampung kok sampun donganu. Wegah menunggu wong jogetan. Itu ada yang seperti itu. Ini tidak boleh mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Wong judule pengajian Isra Mi'raj kok sing munggah. Nah, itu kan tidak boleh yang seperti itu. Tidak boleh mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Apalagi menyembunyikan kebenaran, ini juga tidak boleh. Nah, itu tidak usah dibaca tafsirnya, cukup jelas. Nah, ini masuk di ayat. Ini masih ada tulisan saya tadi, baru tak copy jam tanggal berapa ya? Tanggal 1 bulan 3 jam 17.25. Berarti kayak nembe ini belum tak edit. Karena tadi saya sudah menyiapkan dari kemarin sebenarnya, cuman saya lupa filenya di mana. Tadi Ustadz Agus jam berapa? Jam
5 lebih ya baru WA saya. Saya kira beliau tidak utur di sini karena di mana di tempat kami digantikan dengan yang lainnya, ternyata beliau sedang safar ke Semarang dan baru WA, sehingga ini agak dadakan. Baik. Perintah yang ke-43, ayat yang ke-43. Wa aqimus sholata, tegakkanlah sholat. Wa atuz zakata, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan supaya kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ini sangat luar biasa kalau kita bahas. Baik, tafsirnya. Wadkhulu fi dinil Islam, masuklah kalian ke dalam agama Islam, wahai Bani Israel. Dengan apa kalau masuk dalam agama Islam ini? Bi antaqimus shalah, dengan mendirikan sholat. Makanya kalau ada orang Islam tidak sholat ini kan bermasalah. Supaya di dalam agama ini kamu masuk untuk mendirikan sholat. Sholat yang apa? Sholat yang ala wujhi shahih, dalam niat yang benar. Nah, begitu. Kama ja'a biha, sebagaimana datang kepadanya Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sholatnya Kanjeng Nabi, maksudnya begitu. Wa tu'tunaz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ala mafrudati ala wajhil masyru', zakat yang sesuai dengan syariat. Nah, begitu. Wa takunu ma'ar raki'in, dan hendaklah kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat perintah yang pertama. Wa aqimus shalah, tunaikanlah naik sholat, dirikanlah sholat. Perintah yang pertama. Perintah yang kedua, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Dan zakat ini dua pendapat. Ada yang pokoknya gaji berapapun 2,5% disisakan, ada yang seperti itu. Ada yang menunggu nisab. Jadi kalau belum nisab tidak wajib zakat. Nah, zakat dalam pengertian ini kami pahami bahwa zakat itu adalah sedekah. Zakat itu adalah sedekah. Nah, sedekah itu ada dua. Ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib yang kemudian diberi nama zakat. Artinya apa? Kalau tidak bersedekah berarti dosa. Tapi yang sunnah, kalau tidak bersedekah berarti bukan tidak apa-apa, rugi. Bukan tidak apa-apa tapi rugi. Nah, dosanya tidak. Nah, begitu ya. Ini kapan diwajibkan zakat? Kalau sudah sampai nisab dan haul. Nah, nisabnya ada yang macam-macam ya, ada dua, ada yang dikruskan ke perak, ada yang ke emas. Begitu. Berapa? Ada yang mengatakan 40 juta, ada 60 juta. Apa barang-barang yang kena zakat? Itu minimal. Nah, tapi juga kemudian tidak mengabaikan zakat yang sunnah, yang sedekah itu. Nah, yang menjadi puncak pada malam hari ini adalah kalimat warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ini adalah kalau kata para ulama perintah yang menunjukkan wajibnya apa? Sholat berjamaah bagi laki-laki. Jadi rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Orang-orang yang rukuk ini siapa? Orang-orang yang rukuk ini adalah orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah.
Ini biasanya menggunakan dalil ini untuk menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu yang paling mendekati adalah hukumnya wajib. Wah, kemarin sudah dibahas Ustadz Qaid dalam khutbah beliau. Nah, begitu. Dan yang terakhir ini adalah sindiran kepada para Bani Israel, dan ini juga sindiran kepada kita sesungguhnya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 44? Atamurunan nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan, watan sauna, sementara kalian melupakan anfusakum, diri kalian sendiri, wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu adalah orang-orang yang diberi atau membacakan Alkitab. Afala takilun, opo ya ora mikir. Nah, bahasa sindirannya kan afala takil, opo kamu itu tidak mikir. Nah, ini Bapak Ibu, ini merupakan ayat bagi Bani Israel yang kemudian kita mungkin akan bacakan tafsirnya besok karena waktunya sudah habis. Tapi yang jelas ini para rohib atau kiai-kiai Bani Israel itu disindir oleh Allah. Apa kemudian kamu memerintahkan kebaikan-kebaikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Apa tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Secara khususnya begitu. Secara umumnya ini berlaku kepada kita. Masa ya kemudian kita mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan sementara kita lupa terhadap diri kita sendiri. Afala takilun, opo yo ora mikir, bahasa kita begitu. Nah, ini sederhana saja, yaitu yang dapat kita sampaikan. Insya Allah nanti kita akan membahas lebih dalam tentang kaitannya dengan masalah Bani Israel, karena ini serial kisahnya Bani Israel, diantaranya nanti kisah bagaimana mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina, dan itu inti surat Al-Baqarah. Al-Baqarah niku napa artosipun? Baqarah niku sapi betina. Nah, Al-Baqarah itu sapi betina. Apa kisahnya? Insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan, dan kembali kita ke awal, mudah-mudahan dengan ini kita bersyukur kepada Allah. Apa? Karena kita menjadi apa tadi? Manusia. Kita menjadi orang yang beragama Islam. Dengan kita dijadikan manusia dan dijadikan orang yang beragama Islam, maka kita akan senantiasa mendalami agama Islam. Supaya apa? Kenikmatan kita bertambah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kirang langkung pun nyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.